Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS budget dari Edifier X3 Lite. Ini tuh kayak versi terbarunya dari yang X3S. Tapi fitur-fiturnya ada yang nambah nih, bisa dibilang kayak diperbarui. Tapi ada juga yang kurang. Kayak gimana nih untuk kualitasnya? Langsung aja kita ke videonya. Kalau untuk harganya Edifier X3 Lite ini 369.000 di official store Edifier-nya nih. Dan ada promo, kalian dapat free pouch itu yang seharga 79.000 untuk 300 orang pembeli pertama. Pokoknya langsung cek aja, linknya ada di deskripsi biar nggak kehabisan. Kalau dalam boxnya yang pasti dapat case dan sepasang earbudsnya, kabel USB A ke tipe C buat ngecharge, ear tips total dapat 3 nih dengan ukuran yang berbeda, dan manual serta garansinya untuk 18 bulan. Asalkan kalian pasti belinya di official store Edifier ya. Oke, Edifier X3 Lite nih bentuknya berbeda nih dibandingkan X3S yang dia tuh yang tipe kayak tidur gitu case-nya, sedangkan ini yang tipe berdiri. Justru ini tuh mengingatkan saya sama Edifier X2 ya kalau nggak salah, dengan model yang seperti ini dan juga ukurannya yang kecil banget. Dan memang sih ini untuk dibawa-bawa enak banget ya, kecil banget nih untuk ukuran si case-nya. Cuman kalau nggak salah dulu si Edifier X2 itu problemnya itu kalau di shake nih. Sama nih, masih ada bunyinya juga. Walaupun saya pernah sampai nyobain Bluetooth sambil nyala di HP, dia nggak sampai connect, jadi earbuds tetap mati. Cuman kerasa aja gitu, atau kedengeran kalau dia tuh goyang-goyang. Dan memang nih untuk si magnet yang nahan si earbudnya ini, kalau dibalik gini doang sih nggak apa-apa. Tapi kalau dihentakkan itu untuk si earbudsnya tuh bisa copot. Jadi hati-hati aja ya. Dan kalau kita bicara untuk build-nya sendiri ya dari bahan plastik, udah kerasa cukup kokoh untuk di harganya. Dan untuk tutup case-nya juga udah ada penahan, nggak gampang ketutup. Mengambil memasukkan earbuds sudah gampang juga karena kebukanya udah cukup lebar. Oh ya, untuk pilihan warna ada dua ya, ada yang grey kayak gini dan ada juga yang ivory. Kalau untuk desain sendiri ya di bagian atas ada logo Edifier, mirip juga, di depan ada lampu indikator. Cuman ini tuh nggak yang kelihatan langsung ada lampu indikatornya, kalau kalian ngecas ini langsung kelihatan. Dan di bagian belakang ada port tipe C untuk ngecharge-nya. Kalau kita bicara untuk earbuds, sama juga nih seperti si Edifier X3. Jadi bentuknya tuh bertipe kacang yang bulat gini, dan kerasa sih bodinya ini tuh agak gede dikit. Nggak yang banget, tapi ketika dipakai di telinga tuh kerasa. Dan desain juga mirip-mirip ya, di bagian touch sensor ada logo Edifier, di bagian dalam ada magnet konektor, di bagian sampingnya ada lampu indikatornya. Untuk ear tipsnya sama, dia berbahan silikon juga dengan nozzle yang berbentuk bulat. Oh ya, untuk ear tipsnya saya bilang standar aja sih untuk kualitasnya. Nah, kalau berat per earbudsnya itu di 3,8 gram dan kalau total di 33,4 gram. Dan untuk fittingnya sendiri kalau dari pengalaman saya pakai sampai berjam-jam masih kerasa nyaman kok. Kebetulan saya sempat pakai si Edifier X3S juga untuk beberapa lama, dan itu mirip-mirip sih, feel-nya sama-sama aja menurut saya ya. Jadi yang saya rasain tuh untuk si ear tipsnya ini memang kayak agak tebel ya, jadi dia kerasa kayak penuh aja gitu di telinga. Tapi saya pakai sampai berjam-jam tetap kerasa nyaman. Oh ya, udah IP55 juga nih, jadi ya misalkan kayak keringat atau hujan kecil gitu udah cukup aman. Dan kalau untuk dipakai olahraga, kalau dari pengalaman saya untuk geleng-geleng atau lompat-lompat gitu, saya coba waktu lagi pakai si Edifier X3 Lite ini masih oke. Dia masih nempel di telinga, nggak gampang lepas. Dan kalau kita bicara passive noise cancellation udah cukup bagus juga ya, udah cukup menghalangi untuk suara sekitar, walaupun tetap ketika lagi hujan gede itu masih kerasa masuk pastinya. Nah, saya cobain pakai rebahan juga, cukup enak ketika menghadap ke atas, tapi menghadap ke samping nggak ya, pastinya langsung kerasa ketekan. Bahkan nih ketika kita pakai si touch sensornya, misalkan yang tap and hold-nya itu kerasa kayak kita harus agak neken dikit dan kerasa sampai ke dalam telinga. Nggak yang sampai bikin nggak nyaman, tapi ya kerasa aja. Tapi setidaknya kalau untuk si touch sensornya ini dia udah cukup responsif dan juga sensitifnya bagus ya. Jadi kalau kayak misalkan kena bantal doang gitu dia nggak akan aktif. Memang harus pakai jari gitu baru dia mau aktif. Tapi nih sayangnya dia nggak lengkap untuk kontrolnya. Kalian bisa play pause, next track, previous track, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan, bisa mengakses voice assistant juga dan mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode-nya. Jadi yang nggak ada tuh untuk mengatur volumenya mau naik ataupun turun. Tapi kalau kalian ke aplikasinya si Edifier Connect yang kalian bisa download di App Store atau di Play Store, di sini ada bagian control setting dan kalian bisa untuk gonta-ganti si kontrolnya ini. Ya memang untuk si X3 Lite ini nggak ada single tap, jadi kalian harus mengorbankan salah satu. Misalkan ya hilangin previous next track-nya, ganti jadi volume naik dan turun. Dan yang pastinya di aplikasinya ini kalian bisa lihat untuk baterai indikator masing-masing earbuds. Terus ada equalizer-nya nih, walaupun belum bisa custom sudah disediakan 4 preset. Dan yang terakhir bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode. Tapi kalau kalian masuk ke menu yang atas kanan ini, kalian bisa lihat user manual, bisa setting kontrolnya tadi. Terus ada Find My Earbuds, mengatur prompt volume. Di sini juga bisa matiin earbuds-nya, mau setting auto off-nya atau shutdown timer juga bisa. Lihat Bluetooth setting dan yang pastinya factory reset.
Kalau untuk koneksi sendiri, Edifier X3 Lite ini menggunakan Bluetooth yang lebih baru nih. Kalau misalkan kita bandingkan kayak X3S, ini sudah menggunakan 5.3. Cuman, sayangnya seingat saya si X3S itu dia masih pakai chipset Qualcomm, jadi ada aptX untuk kodeknya. Kalau yang X3 Lite ini udah nggak pakai yang Qualcomm kali ya, jadi kodeknya ini cuman SBC aja. Tapi memang setahu saya kalau untuk Edifier, untuk produk-produk budgetnya sih untuk kodeknya ya nggak yang dikasih banyak gitu ya. Justru kadang-kadang ya SBC doang. So, mungkin ada yang jadi masalah, tapi mungkin ada juga ya yang penting keluar suaranya. Kalau untuk pairing, kalian tinggal keluarkan si earbudsnya dari dalam case, dia akan auto on dan juga masuk mode pairing langsung. Jadi kalian tinggal searching di device kalian. Kalau untuk jarak sih ya kerasa standar ya, ketika tanpa halangan masih bisa di 10 meteran gitu. Cuman kalau kehalang tembok beton, berapa kali saya pengalaman yang 5.3 Bluetoothnya bisa sampai ya 5 meter gitu baru dia hilang suaranya. Cuman yang ini tuh di 2 atau 3 meter aja itu udah hilang suaranya walaupun masih connect. Untuk single sudah bisa, mau kanan ataupun kiri aja. Dan perpindahan dari cuma pakai satu terus jadi pakai dua earbudsnya ini dia udah flawless. Di koneksi sendiri saya nggak pernah ada trouble ya, ketika mau pairing dia langsung pairing, mau koneksi kembali dia cepet. Selagi saya pakai nggak pernah batuk-batuk, selalu stabil aja untuk koneksinya. Udah mantap sih. Tapi kalau kita bicarakan untuk latency, masih kerasa sama ya ketika kalian main game. Saya sarankan memang langsung aktifin aja untuk si gaming mode-nya. Udah kerasa lebih tipis lagi untuk delaynya. Tapi tetap untuk yang di kelas ya casual gamer aja kali. Kalau main game kayak FPS gitu masih kerasa delaynya sendiri. Nah kalau untuk social network sendiri, tanpa dia aktifkan untuk si gaming mode-nya pun saya sih udah kerasa cukup ya. Cuman memang ketika diaktifkan kerasa lebih tipis lagi. Kita lihat aja untuk latency testnya. Masuk ke kualitas suaranya, kalau di kuping gua Edifier W700NB ini tuh punya karakter yang cenderung balance ya. Tapi dia agak sedikit V-shape gitu dengan tonalitinya yang netral. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Untuk baterainya diklaim 6 jam nih untuk playtime earbudsnya dan total dengan case menjadi 18 jam. Oke, saya cobain dengan game mode-nya off dengan kode SBC dan volume di sekitar 70%. Saya dapat lebih sih, 6,5 jam. Dan kalau untuk ngecharge earbudsnya sendiri itu kira-kira butuh waktu 1,5 jam. Jadi kalau kita ngomongin baterai sih udah cukup oke ya, dengan 6 jam bahkan bisa lebih. Apalagi misalkan kalian tahan volume di 50% aja ya bisa tahan lebih lama mungkin. Nah kalau untuk mikrofon nih, dibilangnya sih menggunakan environmental noise cancelling. Kita cobain aja langsung. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Edifier X3 Lite. Ini dalam keadaan hening, tapi sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Edifier X3 Lite dalam keadaan ramai nih. Kita pakai speaker back sound jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih hasil suara dari mikrofonnya? Apakah INC-nya bekerja bisa menghalangi suara sekitar atau masih menutupi suara saya? Kalian bisa langsung dengan hasilnya seperti ini. Cek 1 2 3 1 2 3. Nah, tadi kita udah dengerin hasil tes mikrofonnya. Yang bisa saya bilang ketika suasana hening, suara saya memang terdengar sih dengan jelas gitu, tapi memang agak cempreng dikit dan nggak yang senatural itu, tapi cukup banget kok. Dan volume dari suara saya itu kerasa gede juga. Nah, ketika suasana ramai, memang untuk suara sekitarnya itu kayak masih berusaha masuk dan kadang-kadang kayak kerasa ada volume gede gitu atau kayak suara mobil lewat langsung ngong gitu. Cuman tetap untuk suara saya itu lebih jelas terdengar kayak, dan rasanya itu kayak lebih dekat gitu dan lebih di depan. Jadi mau dipakai pada saat keadaan ramai sekalipun untuk mikrofon, untuk si Edifier X3 Lite ini udah oke. Nice. Sekarang kita ke sound quality-nya. Edifier X3 Lite ini menggunakan 6 mm dynamic driver, dan kalau untuk suaranya mirip-mirip sih sama si X3S. Masih dengan bassnya yang langsung kerasa booming, langsung boom gitu, kerasa kayak nyelimutin gitu, powernya gede. Tapi kita bisa bilang untuk detailnya dia lebih ke seadanya aja.
Cuman buat kalian yang memang suka dengan bass, ini tuh kayak sampai sub bassnya juga rumblingnya cukup bagus nih, maksudnya kayak brrr gitu, itu kerasa enak. Impactnya juga oke, udah dapat pancinya. Cuman untuk si bagian bassnya ini masih kerasa bleeding untuk sampai ke bagian midnya. Tapi buat dengerin lagu-lagu EDM gitu atau hip hop udah kerasa enak sih, bass ini udah dapet banget untuk si powernya. Walaupun buat telinga kayak saya yang suka balance ini masih kerasa sedikit berlebihan. Dan saya ingat juga waktu saya pakai Edifier X3S tuh rasanya sama gitu. Ini kadang-kadang bassnya agak berlebihan juga nih. Nah kalau kita bicara untuk bagian midnya memang kerasa ini tuh agak mundur gitu ya, jadi nggak kerasa yang forward. Tapi untuk suara vokal gitu masih dapat terdengar dengan enak untuk suara vokal laki-laki dan juga perempuan, walaupun yang laki-laki agak lebih ketarik aja rasanya gitu, jadi dia tuh agak-agak dark. Nah untuk si suara detail-detail instrumen cukup oke, cuman tetap nggak akan dapat sampai makro detail. Justru lucunya kalau untuk si X3S saya masih lebih keluar lagi nih untuk detailnya, nggak sampai yang level makro detail juga, tapi kayak lebih nyaman aja untuk detailnya bisa keluar. Ya saya kurang tahu apakah memang ada pengaruh dari codec atau kayak gimana, cuman yang ini rasanya midnya tuh sedikit kerasa lebih tenggelam gitu, dikit lah gitu bedanya. Tapi tetaplah kerasa untuk suara vokal nih misalkan itu kerasa cukup natural, jadi buat dengerin lagu-lagu pop gitu atau lagu-lagu band itu masih cukup enak. Tapi ini kalau kita bicara untuk bagian treble, yang saya rasain sih nggak yang kerasa punya power gitu, nggak yang keluar banget. Ketika ada sih masih cukup ada sparksnya gitu, cuman nggak bisa yang bikin puas aja, terutama misalkan kalian lagi dengerin lagu rock atau lagu-lagu jazz gitu, atau bahkan saya cobain kayak Japanese pop gitu, itu kerasa untuk bagian treble udah kayak yang kok agak kurang ya, agak yang missing aja gitu, jadi cuma nongol-nongol bentar terus hilang. Ya apalagi ditambah dengan bagian bassnya ini yang kerasa kayak dominan gitu, jadi kayak masuk di segala arah, rasanya sih seperti itu. Dan memang ya kalau untuk kita bicara pemisahannya sendiri, ini tuh kerasa si bass yang dominan ini kayak ya kalau buat kalian yang pengen detail di mid dan treble lebih jelas lagi, si bassnya ini justru kayak agak ngerusak ya, maklum lah ya karena dengan bassnya yang impactnya gede banget. Dan kalau untuk imagingnya sendiri saya bilang sih standar juga untuk di harganya, masih mirip-mirip juga dengan si X3S. Untuk jarak dan asal suara itu masih kerasa, walaupun nggak yang kerasa lega aja gitu untuk posisi-posisinya, jadi tetap kerasa kayak di satu space aja. Nah kalau untuk bicara staging sama standar juga, nggak yang kerasa sesek tapi tetap nggak kerasa yang luas juga. Intinya sih sama seperti ketika saya lagi pakai si Edifier X3S nih, masnya kerasa untuk si bassnya ini yang lebih diutamakan dan buat penyuka bass head. Tapi bedanya memang seperti saya bilang tadi, untuk si X3S masih kerasa agak lebih di bagian detail. Tapi nih yang saya rasain untuk si Edifier X3 Lite ini memang kayak lebih lebih nyantai sedikit bisa dibilang ya kalau untuk bagian bassnya ini, karena yang saya rasain tuh masih lebih kerasa bumi lagi untuk yang X3S kalau buat telinga saya. Yang ini kayak agak lebih nyantai, walaupun tetap buat telinga balance kayak saya masih kerasa berlebihan. Ya pengalaman saya pakai di beberapa hari ini lebih ke EDM hip hop aja sih yang lebih nyaman. Kalau udah kayak pop masih oke, tapi ketika udah nyari rock atau jazz sih udah kayak yang aduh ini agak kurang nyaman ya. Nah juga nih untuk di aplikasinya kan ada 4 preset equalizer yang sudah disediakan. Saya coba gonta-ganti masih kerasa kayak artificial gitu ya, jadi nggak kerasa yang benar-benar berubah banget, lebih kayak mainin volume lah, bisa dibilang seperti itu. Cukup oke, tapi tetap buat saya sih nggak nyaman dan saya lebih prefer pakai yang klasikal aja. Tapi yang pastinya kalau suara sih baik lagi dari selera kita masing-masing ya. Kita lihat aja untuk sound sample-nya. You should hear it, oh. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si Edifier X3 Lite-nya ini. Yang menurut saya ini bisa saya rekomen untuk di harganya yang 369.000 ini. Terutama untuk kalian yang suka bass dan juga nyari yang baterainya agak lama lah gitu.
ya dia dapat sampai 6 jam itu udah cukup oke. Soalnya kan rata-rata TWS ada yang 4 jam gitu kan, ini 6 jam udah cukup oke, apalagi ngecasnya cuma 1,5 jam. Ditambah dengan untuk Bluetooth koneksinya ini yang udah stabil juga. Cuman buat kalian yang masih mementingkan codec misalkan ya mungkin agak-agak gimana gitu, ini cuman SBC doang, mungkin kalian bisa nyari ke TWS lain. Atau buat yang pengen nyari karakter suara yang lebih ke balance misalkan nggak dapat untuk si X3S ini intinya dapat untuk bass head sih. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa sedang ada promo, kalian dapat pouch seharga 79.000 secara gratis. Langsung aja cek, linknya ada di deskripsi, jangan sampai kehabisan. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, bisa di like videonya, bisa subscribe ke channel kita juga, atau bisa di share videonya ke teman-teman. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.